Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Sebetulnya tadi telah disebutkan bagi para yang terhormat, yang tentunya saya mengucapkan banyak terima kasih telah berkenan untuk hadir di sini. Ini masjid kami bangun untuk memperingati almarhum suami saya Bapak Taufik Kimas, sehingga tentunya dengan dibangunnya masjid ini dapat dipergunakan oleh kalangan umat Islam untuk mencari kebahagiaan dan tentunya berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tadinya tidak mau dibikin seperti begini, tapi anak-anak saya terutama Pak Basarah, lalu Duta Besar di Tunisia, Pak Zuhairi Masrawi, itu mengatakan, Ibu ini sebuah hal yang luar biasa. Jadi awalnya kalau tadi telah diterangkan, saya ketika diminta untuk menjadi salah satu juri, tentunya saya orang yang tidak senang disanjung-sanjung. Jadi saya tanya dulu, kenapa saya yang dipilih? Dari Sekjen tadi disebutkan Bapak Muhammad Abdul Salam itu menyampaikan bahwa saya ini diminta langsung oleh Imam Besar Masjid Al-Azhar Mesir, Profesor Muhammad El Tayyib. Lalu saya tanya kembali, loh kok beliau kenal saya? Rupanya beliau mengikuti terus sepak terjang perjuangan saya yang dikatakan oleh Bapak Sekjen bahwa ibu ini salah seorang ibu perempuan yang selalu memperjuangkan nasib banyak manusia, tapi selain itu juga selalu memperjuangkan hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia ini. Karena memang saya melihat hal perempuan ini selalu saya merasa aneh begitu. Kenapa perempuan tidak boleh maju ya? Kenapa perempuan tidak boleh mempunyai hak yang sama dengan kaum laki-laki ya? Itu semua sebuah pergolakan pikiran saya dari sejak saya masih anak-anak sampai hari ini. Nah, dengan demikian maka akhirnya saya bersedia. Saya minta Pak Basarah dan Pak Zuhairi, karena kami boleh mengambil asisten begitu untuk bisa menjadi penghubung. Seperti tadi yang telah dikatakan itu karena melalui Zoom dan lain sebagainya,
dan saya belum punya pengalaman sama sekali sebagai juri, sehingga ketika mendapatkan banyak masukan, tentu saya merasa ternyata banyak sekali para pejuang yang tidak tersebutkan di seluruh dunia ini bagi kepentingan. Kalau di Pancasila kita tuh peri kemanusiaan dan peri keadilan, sehingga saya merasa seperti mendapatkan begitu banyak teman. Ketika di Roma, ketika mulai harus didebatkan yang namanya, ketika masuk saya bilang kepada Pak Sekjen, Pak Mohamed, bagaimana caranya dari sekian banyak negara yang mengajukan, dan tadi dikatakan hampir 120 yang akan dinominasikan di dalam waktu yang begitu singkat untuk bisa dijadikan nantinya untuk mendapatkan hadiah. Nanti ketika kalau saya bilang seperti dikocok begitu, nanti akhirnya hanya 3 yang akan dinaikkan, dan itu pada waktu itu dirahasiakan, dan hanya 3 itu nanti diberikan kepada Bapak Paus Fransiskus dengan Imam Besar Masjid Al-Azhar yang menentukan, sehingga ada 3 yang dinaikkan, tapi ada 3 juga yang sebagai cadangan kalau sekiranya beliau yang akan menentukan itu tidak begitu setuju seperti apa yang telah kami bicarakan. Jadi kalau dibilang tadi juga saya terus menerus mengikuti, karena tentu dibolehkan kalau mau beristirahat. Tapi saya berpikir, karena begini, sebenarnya jurinya itu tadi disebut 5, 4 itu dari Barat, 1 dari Asia, yaitu saya. Dari Asia, Muslim, wanita. Jadi pada waktu itu saya berpikir, waduh, ini mungkin kalah saya ini di dalam perdebatan, karena mereka itu datang dari negara Barat. Nah, ketika mulai dibagi itu pun tidak langsung dibagi begitu, yang tadi saya katakan dikocok, diambil 15 diserahkan. Alhamdulillah, mungkin itu berkah dari Allah. Kok bagian saya masuk ada 2, itu yaitu yang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tapi tidak satu-satu, itu 2. Jadi in prinsip sudah dikatakan 2 organisasi ini bukan terpecah, 1, hitungannya 1. Lalu yang berikutnya itu seorang ibu dari kita, yaitu Ibu Musda Mulia, itu sebagai perorangan. Jadi ada perorangan, ada kelompok, ada organisasi, dari yang semua telah dikumpulkan sebegitu banyak. Lalu saya berpikirnya, bagaimana ya saya harus bicara untuk supaya mulai meyakinkan mereka yang 4 ini, yang mendengarkan, mencatat, nanti melaporkan kepada Bapak Paus dan juga Bapak Imam Besar itu adalah Sekjen. Jadi waktu itu saya langsung, karena kan tentunya disilakan bicara satu-satu. Jadi ketika saya bicara satu-satu memperkenalkan diri,
Saya adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Saya seorang perempuan. Saya sengaja men-trigger supaya perempuan yang lainnya itu merasa bahwa wow, begitu kan. Jadi saya bilang, saya anggota DPR Republik Indonesia 3 kali, saya Wapres, saya Presiden Republik Indonesia. Jadi betul, karena kebetulan saya pernah kuliah di psikologi, jadi saya ingin membangun sebuah persepsi yang mestinya saya bisa ada di atas untuk bisa memenangkan salah satu yang apa saya inginkan. Jadi setelah saya mengenalkan begitu, mereka ya yang 2 itu langsung kelihatan, wah, karena dia pernah jadi presiden, begitu kelihatannya. Jadi saya lalu mengatakan, beruntung saya mendapatkan kocokan ini justru dari negara saya sendiri. Dan saya sangat tahu apa itu Muhammadiyah, apa itu Nahdlatul Ulama. Karena saya ini, keluarga saya, itu sebetulnya juga para pejuang. Kakek saya itu pendiri Muhammadiyah dan juga pengurus di Bengkulu. Nah, jadi dengan begitu saya lalu mengatakan bahwa kalau melihat daripada yang kita kocok, kan itu masih 15. Saya sudah dari awal menginginkan bahwa yang 2 ini itu seharusnya menjadi masuk ke dalam nominasi. Karena apa? Karena para pejuang beda dengan yang lainnya, saya bilang. Mereka ini bertempur, bukannya hanya untuk membuat masjid dan lain sebagainya. Mereka ikut bertempur untuk memerdekakan negara kami. Dari tahun, kalau Muhammadiyah 1912, kalau Nahdlatul Ulama 1926. Saya pernah membaca sebuah sejarah yang bagi saya itu heroik gitu. Karena ini mungkin kalau dulu antara Tangerang Tangerang, terus kalau Jabodetabek ini Tangerang, lalu Bekasi, lalu satu lagi, itu sebetulnya kalau mau mengetahui sejarah, tidak boleh oleh Belanda dijadikan apa-apa kecuali hanya untuk pertanian. Tetapi pada masa itu ternyata ingin dijadikan seperti perkotaan sekarang. Dan saya sangat ingat membaca buku itu adalah perlawanan yang namanya perlawanan petani Banten, luar biasa, yang dipimpin oleh para kiai dari yang namanya Nahdlatul Ulama. Apa maksud saya menceritakan hal seperti ini? Karena kita ini sudah mulai melupakan sejarah bangsa kita, bahwa kita itu tidak dengan mudah bisa seperti sekarang ini duduk enak-enak, tapi dulu itu memang banyak pengorbanan yang harus kita berikan. Itu cerita saya kepada mereka. Jadi ini bukan cerita pada kalian, saya ceritakan semuanya terdiam. Jadi saya bilang, kalau foundation ini adalah untuk perdamaian dunia dan peri kemanusiaan, maka saya minta bahwa organisasi ini harus bisa dinominasikan. Lalu yang kedua itu adalah Ibu Musda Mulia. Saya kenal beliau, saya belajar dari beliau sebagai doktor
profesor doktor yang doktornya katanya itu adalah Al-Quran. Jadi saya kalau tadi melihat Mbak ini mengaji, kuping saya mendengar alunan yang bagus, tapi saya tidak ngerti, saya tidak bisa bahasa Arab, tetapi saya belajar dari Al-Quran yang terjemahan dan makna-maknanya, dan juga saya belajar hadis. Jadi dari Mbak Musda itu saya banyak sekali bertanya mengenai masalah kedudukan perempuan. Yang saya lihat, mengapa? Selalu mengapa? Mengapa? Kalau saya bisa, buktinya saya, itu pun saya sampaikan, buktinya saya, seorang perempuan bisa menjadi seperti ini, menjadi seorang perempuan satu-satunya di Republik saya, Indonesia, menjadi presiden, menjadi yang namanya wapres. Mengapa perempuan lain yang begitu banyak perjuangannya, tetapi sepertinya tidak diberikan kesempatan untuk bisa menjadi seperti itu? Lalu salahnya kan di mana? Loh, kalau saya suruh ngomong ya hebat, mereka ada 2 perempuan, maaf ya gugup-gugup gitu. Karena saya dengar, makanya saya tidak pernah mau meninggalkan, ingin mengetahui apa saja strategi mereka. Makanya akhirnya setelah terakhir itu, nah waktu untuk mendapatkan 3 seperti tadi yang saya katakan, itu tidak bisa diomongkan. Jadi yang seperti saya memperlihatkan kepada sekjen. Jadi nominasi saya itis. Tapi saya tadinya ngambil 2, yaitu dengan Ibu Musda Mulia. Kenapa? Karena saya berkeinginan, saya bilang pada Ibu Musda Mulia, kenapa Al-Quran tidak diajarkan dengan bahasa Indonesia di dalam bentuk yang sebenarnya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Kalau umpamanya tidak mengerti, mengapa tidak dibilangkan bahwa apa yang dijalankan oleh Nabi kita itu, jalannya itu adalah di hadis. Kalau umpamanya nanti saya seperti begini mau dibully, ya jangan saya yang dibully. Yang dibully ya Ibu Musda. Fair dong. Loh ya, saya belajar. Nah ini ibu-ibu, coba tolong dengarkan. Saya bilang di negara kalian Barat, mengapa kekerasan pun masih ada? Yang namanya perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, itu kenapa? Kalau menurut saya, harga diri perempuan itu tidak ada, karena dibuat oleh kaum laki-laki. Saya tidak anti laki-laki loh. Dibuat sedemikian rupa bahwa kita sepertinya bukan makhluk Allah. Kita adalah makhluk Allah yang diturunkan sama-sama dari Nabi Adam dan Hawa. Mengapa kita menjadi lain? Begitu saya pidatonya. Akhirnya saya dibisiki oleh Pak Muhammad. Mega, I sing, you will be the winner. Dia yang bisik. Really? Yes. Jadi kok saya bilang, loh kok kamu bisa begitu? I know. Yang kalau panggil Paus Franciscus itu Holy Father. Betul, sudah itu sudah. Jadi itu tertutup, selesai. Jadi ya sudah, saya hanya berdoa. Ibu Musda Mulia tadinya sudah hampir dapat. Tapi lalu saya lihat yang 2 perempuan tadi dapatkan 1, yang 1 dokter, yang jantung, yang dia memberikan peri kemanusiaannya besar sekali, bahwa boleh dikatakan tidak dengan orang
operasi jantung itu membayar. Jadi berarti kan ini satu organisasi, dua orang, dua pro. Jadi saya berpikir, kalau saya yang ambil semua, kasihan mereka. Jadi saya drop Ibu Musda Mulia, tapi saya bilang one day dia harus juga dinominasikan sebagai salah satu seorang yang betul dapat mengatakan apa isi Al-Quran yang sebenarnya. Jadi itulah. Nah makanya seharusnya saya pergi ke Dubai untuk juga mendapatkan kehormatan juga sebagai juri, dan selain itu saya juga dinobatkan sebagai sebuah itu mungkin sebuah perkumpulan yang disebut orang-orang bijak. Saya tanya sama Pak Basarah, ini apa toh maksudnya? Jadi saya dapat sebuah sertifikat sebagai hukama. Katanya itu adalah sebutan orang-orang bijak. Nah Pak, ini begini-begini, berarti mungkin saya tidak akan bohong. Karena katanya pikiran-pikiran kamu itu sangat mengalir dan mungkin tidak seperti berpikir. Ketika kami diberi kesempatan untuk bertemu dengan Paus Fransiskus, beliau memberikan kesempatan siapa yang mau memajukan usulan setelah masing-masing berkenalan dari juri. Saya angkat tangan. Saya bilang, Bapak, sekarang ini manusia sedang melakukan perang dengan apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu merusak alam kita sendiri. Langsung beliau begini, you are right. Ya, coba dong, pohon ditebang. Kita ini menurut saya sudah mulai tidak berpikir, tidak mau melihat ke bawah, bahwa banyak manusia yang susah, yang seharusnya fakir miskin itu kita pelihara. Tapi bukan hanya dengan kata-kata, betul-betul dijalankan sesuai. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, maaf, waktu kapan saya ini ibu-ibu ya, padahal itu kan ini TV itu suka potong-potong. Saya tuh bilang, saya ngajari maunya ibu-ibu masak itu ndak perlu pakai minyak goreng. Itu loh, masak tuh banyak kok. Nah kebetulan itu ibu-ibu dari majelis taklim, jadi semuanya berpakaian seragam. Lah saya tuh mikir begini, logis loh, coba jangan belum apa-apa hanya sirik, hanya menjalankan kata-kata saya itu, oh Ibu Mega tidak setuju dengan adanya majelis taklim, bahwa ndak boleh. No, maksud saya ngitung loh, satu baju seragam, karena saya juga ikut dulu majelis taklim. Nah ini yang dipotong. Baju saya ya ndak usah yang namanya seragam-seragam. Saya kan nanya, ayo ibu-ibu coba jawab sama saya. Satu pakaian seragam itu, saya nanya sama tukang jahit saya, berapa meter ya? Oh kalau orangnya gemuk bisa 4 meter. Kalau orangnya kurus ya 2 meter. So, kenapa? Berapa harganya? Ya kurang lebih mungkin kalau sekarang, kalau beli di Tanah Abang, mungkin 600.000. Kaget saya. Satu. Jadi logika.
yang saya pakai. Jadi jangan fitnah dong. Kita ini agama Islam loh. Kok gampang banget ya, wah hanya untuk menjelekkan. Coba pikir dengan baik. Masa hanya mau punya baju satu? Kan paling tidak harus 3 menurut saya. Ya dong. Memangnya saben hari pakai itu terus. Kan ganti baju toh Bu. Betul apa tidak? Lah iya. Nah, berarti kali berapa? 600 kali 3 berapa? 1.800. 1.800.000. Padahal saya berpikir untuk apa? Itu sebenarnya harusnya diberikan kepada anak-anaknya. Coba pikirkan, menyekolahkan anak-anak itu berapa sih? Memberikan pendidikan yang baik itu berapa toh? Memberikan kesehatan yang baik itu berapa toh? Itu juga saya sampaikan loh kepada penjurian itu. Kalau kita bersama-sama seluruh dunia bergotong royong untuk berpikir bagaimana menghidupi yang namanya keturunan kita supaya untuk menjadi sehat walafiat. Awas ya, kamu wartawan kalau dipotong-potong saya udah ngomong loh. Kalau kali ini karena sedang dalam rangka pemilu, saya su kalian. Ya, karena apa? Tidak memberikan pembelajaran. Ini di sebuah masjid loh yang kita hormati. Coba pikir bahwa omongan saya ini benar apa tidak. Lalu anak kalian pada stunting. Tahu stunting itu apa? Ibu-ibu, tidak ada pertumbuhan tulangnya. Dan yang paling menyedihkan itu apa? IQ-nya rendah. Lalu negara Republik Indonesia yang kita cintai ini, generasinya apakah akan begitu semua? Pikir ibu-ibu yang saya cintai. Pikir, saya sudah hitung, saya orangnya rasional. Saya suruh ibu-ibu saya, coba kamu bikin makanan yang bergizi, pakai dokter gizi loh. Saya kasih 1 hari 100.000 untuk 5 orang. Kamu bisa bikin apa saja. Kalau mau nanti saya kasih bukunya. Ibu-ibu sendiri masak. Bu, bisa berkurang Bu. Bisa sampai 600.000 saja. Wah, kalau ini diberikan pada anak-anak, ibu-ibu ketika mau melahirkan itu, diberi makanan yang baik. Coba toh pikirkanlah. Sampai hari ini stunting itu belum hilang loh bapak-bapak. Nah, ini kewajiban siapa? Kaum perempuan, ibu-ibu. Ibu-ibu pernah dengar ada laki hamil? Ayo. Wah, itu kalau benar ada, saya angkat tangan ke sana. Alhamdulillah, kamu sudah rubah rupanya, supaya tanggung jawab kita sebagai perempuan itu dibagi juga untuk kaum laki-laki. Tapi sampai hari ini kok nggak ada ya? Lah kan kita terus toh yang disuruh melihara. Wah, kalau sudah digampar, lo saya bilang siapa dia? Kekerasan dalam rumah tangga, anak-anak dipukuli dan lain sebagainya. Lalu bagaimana? Lah, apa ndak boleh ngomong seperti itu? Saya tanya, masjid itu apa hanya untuk memberikan pengetahuan mengenai agama? Kalau memang betul pengetahuan untuk agama, why tidak boleh kita yang hidup di dunia ini dengan pengetahuan agama kita membuat kehidupan juga untuk manusia seluruhnya itu seperti apa yang diinginkan oleh siapa? Istri Nabi. Saya baca kok. Istri Nabi itu keren loh Bu. Kenapa? Loh dianya sudah jadi pedagang loh. Nggak percaya? Ya tanya ini orang-orang pinter.
Artinya apa? Nabi menghormati istrinya. Kok sampai boleh? Kok boleh? Lah sekarang kita perempuan diumpet-umpetin. Kalau ndak cocok digampar. Banyak teman-teman saya yang dibegitukan. Lah saya bilang, lah kok mau kamu sama dia? Nanti kalau saya bilang cerai gitu, wah Bu Mega itu provokator. No, itu kehormatan kita. Kita ini dilahirkan oleh orang tua yang baik-baik. Kita diminta oleh yang namanya calon suami kita. Kita dilamar. Kok udah dapet? Enak aja. Ya enggak lah. Makasih Pak, belain saya Pak. Karena banyak yang nggak mau belain saya, padahal Pak, mulut saya ini adalah mulut kebenaran. Saya bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu loh. Nah ini sekalian deh saya kasih ceramah. Loh iya, orang ini masjid suami saya. Jadi maksud saya, kalau ada yang bilang, nggak boleh Bu, yang namanya kasih ceramah di masjid, ya biarin, orang ini suami saya punya. Demikianlah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi berikan tepuk tangan kepada Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri. Selanjutnya.